Nah, seperti ini ya kawan ya. Tuh. Ini dari kemasan Masako. Saya menyimpannya. Tuh. Lalu saya gunting dan saya binder seperti ini. Ya, ya Kakak Sani ya. Iya. Ya. Nih, dia juga suka membuat. Tuh, ini dari Coco Van Houten. Di belakangnya itu ada resep masakan yang bisa kita koleksi. Itu saya dulu tuh suka banget, rajin banget untuk mengumpulkan ini. Oke. Bagaimana keseruannya, ikuti terus ya videonya. Kreatif setiap saat. Di video kali ini saya akan ngebahas tentang beberapa resep masakan yang ada di clipping yang sudah saya buat ya kawan. Saya mendapatkan komentar di video YouTube sebelumnya tentang koleksi resep kue yang saya clipping ya kawan. Nah, di video kali ini saya akan membuka atau memperlihatkan semua resep-resep yang sudah saya binder, yang sudah saya di video kali ini. Seperti ini contohnya yang sudah saya binder. Ada beberapa resep kue yang saya simpan, saya gunting dari beberapa kertas koran atau kemasan produk makanan ya, seperti itu saya gunting loh kawan, saya kumpul dia dalam satu wadah dan saya binder gitu. Saya simpan di clipping, saya tempel di sini. Nah, ini contohnya. Untuk kali ini saya akan membuat itu. Semoga kalian menyukainya ya. Saya memiliki beberapa majalah masakan yang saya koleksi. Di antaranya seperti ini. Ini saya buatkan binder. Tuh. Nih. Seperti ini. Tuh, ini saya tidak tempel ya. Jadi ini utuh. Saya hanya binder saja, melubangi bagian atasnya untuk disusun seperti ini. Bolu ikan balut roti. Nih, ini dia banyak nih. Dalam satu bindernya itu saya buat seperti ini. Nih. Tuh. Ini kue-kue. Ini saya bagi dari atas beberapa ya. Ada yang masakan, ada yang kue ya kawan. Nih. Seperti ini. Ini minuman, kopi, stick. Ini. Seperti ini. Tuh. Ada resep pia kacang hijau. Nih. Di sini dijelaskan secara terperinci. Dijelaskan cara pembuatannya, proses-prosesnya, step by step, tahap, bahan, dan foto-foto proses pembuatannya ya kawan. Tuh. Nih. Ini puding-puding. Ada puding mandarin sarang burung, ada sarang burung hangkue, puding po. Oh, ini untuk hari raya Imlek ya, hari raya Cina, jelly, es krim. Saya mengoleksi beberapa dan ini udah lama ya kawan. Ada di aku SMA juga saya sudah sering membuat clipping, membuat mengumpulkan aneka potongan-potongan koran atau majalah yang berisi resep-resep masakan. Apa saja? Ini ada pastel sayuran. Ini seperti ini. Resep masakan untuk penderita diabetes, diatasi diabetes dan makanan sehat. Kalau kita sakit diabetes bukan berarti kita tidak boleh atau tidak dilarang memakan makanan yang enak ya. Kita juga bisa mensiasatinya dengan aneka olahan yang diperuntukkan untuk penyakit diabetes.
daerah. Nah, sisi sebelah sininya juga itu lengkap ya kawan. Tuh. Ayam Nusantara, ayam cincane, ayam bakar rica-rica, ayam taliwang. Tuh, lengkap ya. Tuh. Olahan kreatif mie dan bihun. Nah, ini untuk penggemar mie dan bihun bisa dikreasikan lagi seperti ini nih. Nggak melulu di oseng atau ditumis atau dikuahin, tapi kita bisa mengolahnya bentuk lain. Bahkan ada yang dibuat puding loh. Tuh, puding bihun. Nih. Puding bihun panai ya, kalau nggak salah ini. Tuh, arem-arem bihun. Ini nasi timbel, aneka masakan keluarga dengan nasi timbel tropik. Ada nasi timbel ikan mas, nasi timbel ayam bakar. Ini komplit dengan resepnya ya. Resep sambelnya, resep ayam bakarnya. Siapa yang nggak kenal Mbak Berta? Mbak Berta adalah salah satu juri dalam ini ya, acara musik di Indonesia tuh. Dia memiliki resep istimewa juga. Nah, bagi pecinta tumpeng di hari merdeka, kita bisa membuat tumpeng di hari merdeka. Nih bahan-bahannya, cara membuat, dan apa saja yang dibutuhkan ya. Tambahan urap bumbu teri, kering tempenya, seperti itu ya. Ini seperti ini. Ini dia satu bundelannya. Tuh. Oke, kita buka dulu, kita lihat. Nah, ini resepnya sini, sarang burung saus bulgogi. Oh, bulgogi. Bulgogi itu dari Korea ya. Masakan Korea pasti menggunakan, ya ada menggunakan bumbu bulgogi. Nah, ini hidangan penutup dari daerah. Ada intaluk karuang. Nah, siapa yang dari Kalimantan pasti mengenal intaluk karuang. Ada lampu-lampu dari Manado, ada ombus-ombus Sumatera Utara, ada barongko dari Makassar. Ini semua yang terbuat dari tepung beras ya. Nih, sagu gelitir dari Jawa. Ini ada sagu gelitir dari Jawa. Seperti ini. Ada barongko. Ini barongko dulu saya sudah buat di video sebelumnya ya. Nih, ini ada barongko. Ini dari Megi. Ada spesi wing goreng, bola-bola sayuran isi saus mayonaise. Ini saus mayonaise, ini semua disponsori oleh Indofood ya. Kentang bakar bumbu opor sama udang gulung saus merah. Nah, seperti ini. Bokcoy, baby kailan. Ini lesat dan segarnya sayuran hijau. Ginseng tumis udang. Buncis lah, daun labu bumbu kari. Oh iya, ini daun labu tuh enak banget loh dibuat sayur. Saya suka banget. Nih. Saya suka banget daun labu bumbu kari. Ini resepnya ya kawan, dan cara pembuatannya. Tuh, cara membuatnya. Kalian bisa. Ini dulu saya satuin. Ini sangat saya jaga ya kawan, saya suka banget. Bahkan masih sering saya tambahkan. Nah, saya juga menulis beberapa resep di sini. Takut saya tidak ingat lagi. Ini ada beberapa yang dulu saya catat dari TV kawan. Jadi kalau saya nonton acara memasak di TV atau cooking class ya di TV, itu biasanya kan mereka memberikan resep atau membagikan cara pembuatannya gitu. Nah, ini saya catat di buku ini seperti ini. Hanya beberapa sih. Sebelum saya lanjut, saya ada rekomendasikan satu buku yang sangat menarik. Ini dari Angus Institute for Healthy Education. Nah, ini tentang MSG, monosodium glutamat. Dibahas tentang apa sih? Ini kan review apa sih MSG itu, dan berarti semuanya ada ininya ya kawan, ada aturannya. Boleh kok menggunakan MSG, tapi ada aturan yang berlaku. Seperti ini. Mengapa MSG efektif menguatkan rasa sehingga makanan menjadi lebih lezat nih. Ada susunannya ya. Tuh. 78% glutamat, 12% natrium, dan 10% air.
Kandungan glutamat yang tinggi itulah yang menyebabkan rasa gurih sebagai rasa kelima selain 4 rasa lain, yaitu manis, asam, asin, dan pahit yang disebut dengan cita rasa umami. Karena itu ada kesimpulannya, ini kesimpulannya saya baca saja ya. Berdasarkan kajian literatur yang kami dapat sampai saat ini, belum ada bukti penelitian yang kuat berdasarkan kaidah-kaidah untuk menilai suatu penelitian yang menyatakan MSG sebagai penyebab suatu gangguan kesehatan. Selanjutnya saya akan memperlihatkan majalah-majalah yang saya miliki ya kawan. Nih, ini sedap, majalah sedap. Saya tidak, ini di tahun 2005, saya tidak setiap saat membeli majalah seperti ini. Tapi ada beberapa resep yang menurut saya suka dan saya ingin koleksi, itu saya beli. Ini waktu saya beli karena saya ingin tahu nih cara pembuatan roti ini nih. Cara pembuatan roti kopi atau yang biasa kalau di bandara itu roti boy atau roti apa yang unsur yang ini itu dari roti ini dia nih caranya nih. Roti lubang dengan krim kopi. Ini ya cara pembuatannya. Beberapa buletin atau apa nih, majalah untuk buletin. Aura, lesat dan sehat. Dulu saya suka tuh lihat di TV tuh pembawa acaranya yang suka ini nih Bapak Purbo itu, tapi dia tuh kalau ciri khasnya tuh suka menggunakan ini nih warna-warni dari ini tuh di setiap masakannya itu seperti itu. Saya juga mengoleksi Kartini, resep masakan dari majalah Kartini ya, jamuan lebaran tahun 2006. Ini saya koleksi Kartini jamuan lebaran 2006 tuh, 2006 itu saya masih sekolah nih, sudah sampai lengket nih kawan tuh. Isinya seperti ini. Kita tetap prokes ya, karena ini buku lama. Ini banyak yang menarik nih kawan. Aku sukanya itu gini, gambar tampilannya itu rujak, rujak bumbu petis, menarik gitu. Ini ada jajanan, ada kue, ada snack, ada makanan, ada appetizer, ada yang suka makan makaron kelapa nih, ini ada resepnya yang simple dan sederhana. Nih resepnya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 bahan saja. Dulu sih sebenarnya minuman-minuman yang kekinian yang viral itu yang sekarang banyak dijual itu dari dulu resepnya sudah ada ya. Dan ada tips and trick di akhir halaman, tips and trick di dapur, serba-serbi ketupat, sukses memasak nih agar sayuran tetap renyah, mengempukkan daging, kalian bisa lihat, mengolah seafood, mengolah ayam ras. Saya juga mengoleksi majalah koki ya kawan tuh. Kalian bisa lihat aneka resepnya itu bagus banget. Ada sayur oyong, ada sup jagung, dan itu semua disponsori Royco. Ada juga majalah Kartini nih. Kartini ini sangat bagus ya. Daftar isinya runut dan mudah gitu, mulai dari makanan pembuka sampai penutup. Buku Loak ya, snack. Karena ini edisi snack, maka kebanyakan isinya adalah snack itu banyak banget buku Loak. Nah, saya dapatnya di sana. Lihat Trans de Muka ada ini dari roti dan minuman-minuman dingin lainnya.
Tuh kalian bisa lihat Saya juga mengoleksi majalah satu Lesat sudu makan dan gula, Sehat sudu dari tuh Aura. sendok ya. Ini edisi khusus Cake, Christmas cake. ya, khusus Kalau bahasa Natal. sana kan dia Ini kikik menyebutnya dari cake ya. Kalau kita di sini cake. bolu Cake, yang cake, digunakan cake, untuk cake. Nah, saya kikik karakui. perayaan Natal. Karakui. Ada juga majalah Sweet Kik Cake. gulung coklat, kik perbualan apa ya? Kik bertambah enak dengan 2 jenis krim. Mocha. Kik safaren potir kik. Nih, petua membuat kik kecil, mungkin petunjuk ya. Jadi kalau petua membuat kik kecil. Jadi mungkin ini bahan yang digunakan atau alat cetakan yang digunakan untuk kue-kue kecil ya. Nih, adonan asas cake span. Adonan asas pie, oh mungkin adonan dasar pie, adonan dasar cake pan, adonan dasar biskuit pie, krim custard, krim putih. Ini ya kawannya, tuh. Seperti ini ya. Tuh, dia masih hitam putih tuh. Nah, ini sweet cake. Kali ini di Aura Lesat nomor 81. Ini masakan dari ini ya, masakan berat ya, kayak ayam, daging, seperti itu. Sebelumnya kan kue-kue, ini dia ikan, jadi masakan utama. Sayur-sayuran, ini petai goreng, hidangan gulai daun singkong, arak-arik soun. Ini petai gorengnya udah dikasih sambal ya, kayak mantep banget tuh. Tuh, ini sambal nih bagian bawahnya nih. Kue kelapa, kue wijen, sus gulung, roti bol, nih, es pisang santan, es alpukat selasi. Sedap, memang untuk majalah panduan cita rasa dan seni kuliner. Ini untuk pemula, ini ada tulisannya pemula. Ini juga dulu saya sering banget koleksi, ada beberapa yang sudah hilang dipinjam teman, entah ini hilang. Ini tahun 2008. Nih. Koleksiku memang sudah lama ya, karena aku dari SMA itu sudah mulai mengoleksi aneka resep masakan ya kawan. Entah kenapa ya, suka aja gitu. Tapi belum tentu buat sih. Cuman saya suka gitu. Ini non praktis. Tuh, ini nugget ya. Ini resep untuk nugget. Ini daging. Di sini menariknya, untuk majalah ini itu ada kata pakar. Jadi ini seperti ini. Pilih petis dengan kualitas bagus agar rasa sambal lebih enak. Jadi seperti itu ya kawan. Ada beberapa tips dan trik dari pakar seperti ini. Jadi dan ada step by step fotonya ya. Nih bagaimana kita membuat. Nah, petunjuknya, kata pakar. Resep telur, jadi memperlesat telur coplok. Jadi saya itu beli yang benar-benar bisa saya praktekkan ya kawan. Jadi bahannya itu juga mudah didapat, seperti ini. Ini ternyata dari telur ceplok aja kita banyak mendapatkan variasi resep nih. Telur sambal goreng telur ceplok, sup telur ceplok. Jadi dari satu bahan kayak telur aja kita mendapatkan beraneka ragam resep ya. Ini telur ceplok kari, ini telur ceplok kecap. Ini yang rata-rata ya pada umumnya kita buat nih, telur ceplok kecap. Sayuran, variasi botok tahu tempe. Nih, botoknya enak banget nih, rasa banget nih. Tuh. Sabar. Alam ya, kalau kalian ingin resep apa lagi yang akan ditampilkan, kalian tulis di kolom komentar ya. Ini kue talam nih. Ini pembuatan chiffon cake. Nah, di sini ada tips dan triksnya. Ada tips dan triknya, ada proses pembuatannya, ada bahan-bahannya untuk membuat chiffon. Chiffon itu kue berbeda ya dengan cake yang brownies atau
Semua ada ciri khasnya. Dan kalau sifon itu dia lebih ke lembut banget, bahannya itu lembut banget karena mungkin cairannya itu agak banyak ya dibandingkan kalau kita membuat cake lainnya. Di resep ini ada kata pakar, usahakan keju jangan sampai kering karena keju yang kering lebih sulit larutnya. Jadi ada tips and triknya ya. Nah, ini yang disampul ya. Tuh, sampul. Sifon cake aneka rasa. Sifon tape. Sifon spicy, sifon cake. Jadi ini pedas ya. Ini pedas ini sifonnya. Spicy. Selai kacang harus benar-benar tercampur rata agar tidak mengendap. Ini pizza. Ini saya suka banget dalam satu buku ini. Banyak banget macam resep. Ini pizza. Kue kering kelapa. Nan gue, ini kue kering kelapa, kue kering kelapa keju, kue kering kelapa kemari. Aku tuh suka banget loh kue-kue begini nih, kue kering kelapa lapis. Itu kok kalau itu seloyang aja. Nih, kelapa tart. Nah, kalau kelapa tart ini biasanya kita menemukan ini di oleh-oleh khas Manado ya. Orang sana itu menjadikan kelapa tart sebagai oleh-oleh ciri khas dari daerah sana, dari daerah Manado. Ini kelapa tart klasik, kelapa tart keju, kelapa tart pisang. Ini yogurt plus, blueberry yogurt. Ini aneka minuman sudah ya. Nih, ada bagian halaman belakang itu nasi mie pasta. Maaf, nasi mie pasta. Jadi ini ada informasi modifikasi arem-arem. Ini arem-arem sayur, arem-arem daging bungkus telur, arem-arem oncom. Ini ote-ote. Ote-ote itu kayak bakwan ya kawan. Tapi ini dia ada tambahan udang di tengah-tengah. Tuh. Ote-ote bahan yang digunakan, proses pembuatannya. Banyak banget kan pilihannya tuh. Ote-ote jagung ayam, ote-ote isi daging, ote-ote udang, sayuran. Kudapan gurih dari misoa. Nah, ini juga misoa. Saya suka tekstur misoa itu karena agak keras ya. Jadi dia ceking apa orang bilang lurus gitu misoa itu. Baru kecil kayak soun. Tuh, seperti ini. Ini bisa dibuat kue ya, skutel misoa, bisa juga dibuat nugget tuh. Nah, ini bisa dibuat kroket. Nah, seperti sebelumnya, ini dari majalah Sedap juga. Ini kumpulan resep step by step. Jajan apa lagi sih? Nggak ada tuangnya lama. Nah, saya coba cari di situ masih ada tidak? Nggak ada sudah tuh. Nih, ini aneka jajanan ya. Ini aku suka ya, menarik banget di sini tuh, aku suka banget. Itu ya udah simple tapi lezat banget tuh. Tuh, kalian lihat. Ini nanas goreng ya, nanas goreng unik ya. Ternyata kalau digoreng itu tuh enak loh. Tuh, aku udah pernah coba resep ini, nanas goreng. Ada popcorn. Nih, popcorn kita bisa juga variasikan ya. Ini ada popcorn bawang putih. Jadi nggak melulu popcorn yang kita beli di kalau mau nonton di bioskop atau jajanan yang biasa dari warung-warung. Kita bisa variasikan. Ini kacang ya. Nah, kalau kalian pecinta kacang-kacangan. Nih, kacang. Ada cara pembuatannya tuh, kacang mede. Kacang mede telur. Nih, kacang bawang nih. Kalau kalian mau lihat nih, kacang bawang. Resepnya. Ini dari jagung. Ini bakso kojek. Mungkin ya, ini bakso kojek itu kalau kita sebut sekarang itu cilok. Ya. Karena terbuat dari tepung sagu, ikan tenggiri, daun seledri dan garam. Ini kan tahun berapa sih ini? 40
mungkin dulunya tuh tidak sefamiliar. Oh ya, tahun 2008 ya cetakan. Ini dari Nova Group. Kalian bisa lihat dari Nova Group. Cetakan pertama 2008. Sekarang ini kita mengenalnya tuh cilok. Nah, ini manisan. Nah, ini dari ini empek-empek ya. Oh iya, ini nugget popcorn tuh. Popcorn aja kita bisa buat nugget tuh. Resepnya seperti ini. Penggemar coklat bisa membuat variasi popcorn seperti ini ya. Ini resepnya. Tuh. Ini popcorn. Tuh. Popcorn bumbu barbecue. Nah, selanjutnya adalah empek-empek. Nah, jenis-jenis empek-empek lenggang, empek-empek kulit, pastel, seperti ini. Jadi, sempat ikut pelatihan Bogasari 25-28 November 2010. Nah, ini masakan praktis untuk keluarga, aneka selada istimewa, sajian ikan dan seafood cake. Minuman teh ini juga sudah lama ya kawan ya. Ini majalah lama. Tapi masih menarik gitu. Nih, kalian lihat gambar-gambarnya. Bagus kan? Selada daging asap. Ini selada diawali dari ini dulu ya, teh seri selada gitu ya. Ini camus, ini terus udang gulung saus kecap. Ayam panir isi bayam. Nih semur bandeng. Nih semur bandeng. Sate pentul. Tongkol panggang kawanua tuh. Gulai rebung, tumis lada hitam. Ada ini yang untuk kudapan ya, popia. Popia itu kalau kita kayak dadar gitu ya kawan. Nih. Ini popia. Tahu dari ciri khas dari mana ya? Apakah Thailand atau Cina ya? Kalian tulis di kolom komentar ya kalau kalian tahu ya. Nih. Bingkai, mangkuk ini nih, apple pie, kik pisang, bubur sumsum daus, bubur sumsum saus durian. Oh iya, kalian suka kue srikaya? Ini ada resepnya nih, srikaya kelapa muda. Itu aku suka banget, apalagi kalau di acara hajatan ya, pengantin. Kan kadang kita disuguhkan ya kue-kue pengantin ini. Ini resepnya seperti ini. Nah. Oke, ini majalah lainnya, itu majalah Santap. Ini aku edisi November-Desember 2003. Harganya masih 20.000. Kalian lihat. Saya beli ini karena saya tertarik, ada satu resep di dalamnya itu yang sangat tertarik gitu ya. Apa itu? Ini dia. Ini ada informasi tentang bumbu herba ya. Jadi ada basil, bay leaf, dill, peterseli, mint, oregano, rosemary, thyme. Saya kurang tahu cara penyebutannya ya kawan. Kalau kalian tahu tulis di kolom komentar. Nih 3 menu pesta pasta yang lezat. Lumpia isi soun segar, kebab cincang, soun. Nah ini nih, ini yang saya ingin tahu. Ini yang sangat saya ingin menarik gitu ya, membuat bon appetit jamuan Natal ala Prancis nih, kayak gini nih. Makanya saya beli majalah ini karena di dalamnya ada ini. Tidak seperti dugaan banyak orang, menyiapkan hidangan Prancis bisa menyenangkan teknik mudah dan hasilnya begitu lezat nih. Seperti ini. Ini bebek dengan saus jeruk orange. Salad tuh. Tentang buat dia. Ini dia nih tadi. Namanya itu kanat
all orange dengan bebek dengan saus jeruk orange. Itu kayak kelihatannya lezat banget. Ini gourmet ini Christmas stick ya. Homey. Restoran yang bagus yang homey yang bisa kita datangi di Jakarta. Nih ada mengocok begitu gampang-gampang susah loh. Ini Christmas. Terus ini cheesecake nih, cheesecake-nya enak banget ya. Nih, cheesecake-nya enak banget ya. Tuh kalian lihat. Nih, resepnya. Kalau kalian suka video ini, komen dan like sebanyak-banyaknya serta share ya kawan. Siapa tahu di antara kalian ada yang ingin resep dari koleksi clipping dan bundle masakan yang saya miliki. Nah, selera. Tuh. Ini selera. Ini beda ya dari majalah-majalah sebelumnya yang saya miliki. Ini 12.500. Ini dimsum dan polemik. Ini jelly ya. Saya suka banget nih, dia ada proses-prosesnya itu kayak gini nih. Tuh. Pangsit kantung tahu. Cara mengolah kembang tahu. Kita jarang loh melihat atau mengetahui tentang cara pengolahan kembang tahu. Nah, di sini tuh dikupas tuntas. Setelah melihat beberapa kumpulan majalah resep masakan, ini saya punya beberapa lembar yang belum sempat saya tempel dan saya clipping ya kawan. Dan ada beberapa tabloid seperti tabloid saji, koki, dan tabloid-tabloid resep masakan lainnya yang saya koleksi. Ini belum sempat saya tempel, tetapi saya masih menyimpannya. Ada tabloid saji. dari Tulip. Nah, di dalamnya Kalian bisa itu lihat. ada beberapa Ini dari resep Tulip. yang juga Ini saya dulu waktu suka. pertama kali bikin brownies kuku saya pakai resep ini ya. Resep dari Tulip. Ini resepnya. Itu waktu saya buat itu enak banget dan semua teman-teman saya menyukainya. Ini beberapa bonus. Ini dari majalah Kartini tadi. Ini kotak dapur. Sini dari tabloid kalau nggak salah Wanita Indonesia. Ini bonusnya. Ini saya blender ya. Tuh. Serba bungkus olahan untuk penderita jantung. Ini kacang karamel. Ini dari Wanita Indonesia. Dulu tabloid Wanita Indonesia suka ada bonus-bonusnya ya. Nah, ini lomba resep Sarina. Ini Sarina. Ini jika kalian ada yang menonton vlog ini dan merasa menjadi pemenang lomba resep Sarina Orchid, komen ya. Tuh. Tuh ini dia. Waktu 2005 apa 6 ya. Saya mengikuti lomba membuat kue dari singkong di waktu itu perlombaan 17 Agustusan tingkat kecamatan di daerah Jakarta Utara. Saya memenangkan lomba itu dengan menggunakan resep ini nih, singkong keju lapis pisang. Nih saya menang juara 1, dapat piala, dapat hadiah ya. Waktu itu uang 500.000 atau 50.000 gitu waktu itu hadiahnya. Nah seperti ini, saya ambil dari sini resepnya, terus saya buat lomba dan alhamdulillah menang. Seperti ini, variasi labu kuning, kotak pos dapur dari paket Kartini. Oh ini ada yang sobek, hari Paskah, dan bonus nyonya rumah, pilihan nyonya rumah nih, resep ikan teri, balado teri basah. Nah, seperti ini. Ini juga, kalau ini saya buatnya seperti ini kawan, tuh lucu kan. Ini adalah hadiah kalau waktu itu dari Sedap juga, ada blendernya seperti ini, kecil seperti ini ya. Nah seperti ini,
Ini saya suka banget kumpul dulu nih kawan tuh. Oh iya, dulu waktu kita membeli coklat Van Houten, menarik ini, waktu kita beli coklat Van Houten itu kan ada bonus, ada resep tuh di belakangnya. Ini saya kumpulin juga nih. Tuh, saya kumpulin seperti ini. Nih, kalau ada resep seperti ini. Nggak tahu kenapa dulu hobi banget ngumpulin tuh. Bahkan di pembungkus ini pembungkus tepung maizena ya. Pembungkus tepung maizena tuh. Ini bonus Femina. Nah, ada beberapa saya kumpul juga dari kemasan mentega margarin. Saya gunting, saya lap, saya bersihkan ya, lalu saya binder seperti ini. Tuh, kan ada yang ini dari Blue Band, Tuh, ini banyak banget dulu, belum sempat saya binder, entah mencar kemana. Nih seperti ini ya kawan. Nih, nah ini dia nih, ini dari kemasan Masako. Tuh kan, dari kemasan Masako tuh, saya bungkus. Tuh. Nah ini ada beberapa yang belum sempat saya bungkus tuh. Tuh. Ini dari santan kara, ini kara. Ini dari kemasan susu kaleng Omela. Tuh, susu kaleng Omela. Ini semua dari pembungkus Cocoa Van Houten. Tuh. Karena menurut saya ini penting juga ya, kalau kita memang pecinta kuliner. Kalau kalian pecinta kuliner dan suka mengoleksi, ini tuh seneng gitu dikoleksi tuh. Seperti ini. Nah, ini resep yang belum. Oke. Tadi sudah. Ini daftar menu. Ini buku-buku yang saya beli ya. Daftar menu. Nih. Ini buku ya, bukan majalah atau apa. Ini saya beli. Kalau ini kumpulan resep chef edisi Malaysia dilengkapi teks bahasa Melayu. Nah ini juga bagus banget bukunya. Ada tips and triknya juga. Ini rahasia anti gagal membuat aneka kue populer. Ini pasti saya kalau buku-buku seperti ini tuh saya suka karena ada step by step dan ininya ya, trik-triknya, informasi. Nah ini saja menu. Nah ini saya punya bunda juga. Ini juga semua isinya resep masakan. Ini kawan. Ini dari waktu itu saya beli ini. Kalau ini dari Tupperware waktu itu ada resepnya juga. Ini saya kumpulin juga. Ini dari Legel Home Shopping, waktu itu saya beli produk blendernya. Saya sebut ada buku saya khusus saya untuk menulis resep-resep. Nah ini dia tulisan saya waktu itu ya. Black Forest saus. Tuh. Dulu saya suka ikut kuis-kuis ini nih, kayak seperti ini, dapur kreasi. Nah seperti ini khusus kue, ada yang khusus makanan juga. Nih saya dulu ikut juga BBC Bogasari Baking Center, dulu ada pelatihannya. Ini Bogasari, ini kue, ini cake sehat, healthy cooking. Ini bagus ya, ini kue-kue sehat, kue sedikit tuh. Ini menu pintar. Tuh. Oh iya, itu hari saya sempat mengcopy beberapa dasar empek-empek ya. Nih saking cintanya saya pada buku-buku koleksi buku-buku masakan saya itu sampai fotokopi kalau ada yang saya suka. Nah, saya fotokopi. Ini dari Blue Band. Ini dari Blue Band. Nih Blue Band. Dari Blue Band. Ini katalog Bogasari. Nih penari coklat. Ini beberapa resep yang saya catat. Ini produk katalog. Oh ini tips penggunaan tepung terigu ya Bogasari ya. Di belakang itu ada ini smoke beef, ini dari Bogasari semua.
Tuh, itu menggunakan terigu bogasari. Ini ada dari Quikor. Nah, ini masakan Itali. Masakan Itali. Nah, terakhir adalah clipping resep masakan yang kawan-kawan banyak tanyakan ya. Nih, editor by Ria, ini menu utama, saya tulisnya seperti ini. Nih, nasi dan kawan-kawannya. Saya mengkategorikan atau memilahnya itu berdasarkan bahan utama ya. Ini, seperti ini nasi dan kawan-kawan, ada nasi gandul pati. Nih, seperti ini. Yang jelas dia ada nasinya ya. Nah, kayak gini. Terus ini mie, ini nasi ini kayak gini, onigiri sardin san. Onigiri sardin san dia bahannya nasi kan. Ada mie titik, dimanapun diolah bagaimanapun sama siapapun mie ya, mie panjang dan keriting pun jadi mau. Nah, ini dulu saya yang edit. Ini mie dan kawan-kawannya. Mau diolah bagaimanapun ini banyak banget pilihannya, khusus mie ya. Nah, ini halaman belakangnya itu masih tumis lada kecap, tumis tauge kecap, ini masih mie ya. Ini nasi tanpa sayur bagai sayur tanpa garam. Bingung? Nasi tanpa sayur bagai sayur tanpa garam. Bingung? Nah, jadi ini sayurannya. Tuh, sayuran. Dan ini olahan ikan. Ini olahan ikan. Ini ikan ya. Dipanggang, direbus, digoreng, dikuah, dipindang, di apapun jenis olahannya. Saya ikan ya. Nah, ini kik. Ini olahan daging. Oh ya, ikan banyak ya, seafood banyak ya. Ini olahan daging. Ini dagingnya dipanggang, ditumis, di rendang, di balado, di apapun itu. Olahan ayam. Nah, ini kalau yang belakang ini olahan ayam. Nah, ini olahan ayamnya. Oke. Terakhir adalah clipping saya untuk kue kik dan cemilan ya. Ini ya kawannya, House of Ria, ini saya tulis. Di clipping terakhir berisi tentang cake dan aneka snack jajanan ya, kue-kue cup atau minuman-minuman penyegar lainnya ya, kue-kue yang berbentuk bola dan sebagainya. Ada juga cerita tentang kutu kertas. Tuh, lihat tuh, kertasnya sampai bolong ya kawan. Tapi jika sudah dibersihkan, maka kutu-kutunya itu akan hilang dengan sendirinya. Dan kita bisa menggunakan atau melapisi kertas tersebut agar tidak terlihat bolongnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kita lanjut di video berikutnya ya kawan. Terima kasih. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Jika ada informasi resep yang kalian ingin share, tulis aja di kolom komentar ya. Atau apa nih resep yang kita mau buat gitu, dan apa tips dan triknya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu informasi kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.